Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM 0102 1282 Video ini dibuat untuk memenuhi sebagai nilai UTS mata kuliah Ekonomi Internasional MBKM Universitas Wijaya dan Universitas Bengkulu. Teori klasik dalam perdagangan. Teori klasik merupakan kerangka pemikiran dalam ekonomi, yang dimana teori klasik dalam perdagangan internasional berdasarkan pada pemikiran bahwa perdagangan bebas akan memberikan manfaat yang sama bagi semua negara. Teori-teori tersebut diantaranya merkantilisme, yaitu teori kesejahteraan dan juga kekayaan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpannya, dalam hal ini berbasis kepada banyaknya logam mulia seperti emas, perak, dan lain-lain sebagai tolak ukur kekayaan negara. Dengan demikian, secara langsung volume perdagangan global berperan sangat penting. Kemudian teori keunggulan absolut Adam Smith. Negara memiliki keunggulan absolut jika dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Adam Smith juga menyatakan bahwa kemakmuran dari sebuah negara tidak bisa ditentukan dari banyaknya logam yang dimiliki. Kemudian teori keunggulan komparatif David Ricardo, yang dimana definisinya adalah negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan bahkan jika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang. Keunggulan komparatif diukur berdasarkan biaya relatif produksi satu jenis barang dibandingkan dengan barang lainnya. Kemudian teori nilai tambah John Stuart Mill. Perdagangan dapat meningkatkan nilai tambah dan distribusi pendapatan dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dengan demikian, pengaruh teori ini mendorong spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi, menyediakan alat untuk menganalisis distribusi keuntungan perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, teori nilai tenaga kerja, yang dimana teori nilai tenaga kerja atau labor change volume nilai atau harga satu komoditi sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah waktu tenaga kerja yang dipakai dalam produksinya. Teori ini berbeda dengan teori yang menilai barang dan jasa berdasarkan kegunaannya atau kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Dengan demikian, Marx berpendapat bahwa di bawah kapitalisme pekerja tidak dibayar penuh atau adil untuk kerja mereka karena kapitalis menyedot nilai lebih. Selanjutnya, perkembangan teori perdagangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita melakukan perdagangan dengan negara lain? Jawabannya terletak pada teori perdagangan yang telah berkembang selama berabad-abad, yang dimana pada awalnya para ekonom percaya bahwa satu negara harus mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Ini dikenal sebagai merkantilisme. Namun teori ini kemudian digantikan oleh teori keunggulan absolut dan juga keunggulan komparatif dari Adam Smith dan juga David Ricardo. Mereka berpendapat bahwa negara sebaiknya mengarahkan diri pada produksi barang yang paling efisien dan kemudian melakukan pertukaran. Seiring berjalannya waktu, teori-teori ini terus berkembang. Teori Hexer-Ohlin misalnya menghubungkan perdagangan dengan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Sementara itu, teori siklus produksi menjelaskan bagaimana pola perdagangan berubah seiring dengan tahapan siklus hidup suatu produk. Dengan demikian, perdagangan telah mengalami evolusi yang signifikan dari merkantilisme hingga teori-teori modern. Pemahaman kita tentang mengapa dan bagaimana negara melakukan perdagangan terus berkembang. Teori-teori ini tidak hanya relevan bagi para ekonom, tetapi juga bagi kita semua yang hidup di dunia ini yang semakin terglobalisasi. Selanjutnya, perkembangan teori perdagangan modern internasional. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita bisa menikmati beragam produk dari seluruh dunia? Jawabannya terletak pada teori perdagangan internasional yang terus berkembang. Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo mengajarkan kita bahwa negara sebaiknya fokus memproduksi barang yang paling efisien. Namun dunia perdagangan semakin kompleks. Teori Hexer-Ohlin menambahkan dimensi baru dengan menghubungkan perdagangan dengan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung mengekspor produk berbasis sumber daya alam, sementara negara yang kaya akan tenaga kerja cenderung mengekspor produk yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun, kedua teori tersebut belum sepenuhnya menjelaskan fenomena perdagangan modern. Paul Krugman dan para ekonom baru perdagangan memperkenalkan konsep ekonomi skala, diferensiasi produk, dan persaingan tidak sempurna. Mereka berpendapat bahwa perdagangan internasional seringkali didorong oleh perusahaan multinasional yang memiliki keunggulan kompetitif karena skala produksinya yang besar dan juga inovasi produk. Baik, materi selanjutnya teori modern ekspor-impor. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa produk tertentu berasal dari negara tertentu? Jawabannya bisa ditemukan dalam teori modern ekspor-impor, yang dimana teori keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Michael Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara dalam suatu industri tidak hanya ditentukan oleh faktor sumber daya alam, tetapi juga oleh faktor lain seperti kondisi faktor produksi, permintaan domestik, pendukung industri, dan juga strategi perusahaan. Teori siklus produk internasional yang diperkenalkan oleh Raymond Vernon menjelaskan bahwa produk baru cenderung diproduksi dan dikonsumsi di negara maju. Seiring berjalannya waktu, produksi akan bergeser ke negara berkembang. Kemudian teori perdagangan baru atau teori perdagangan baru menekankan pentingnya skala ekonomi, diferensiasi produk, dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Teori ini menjelaskan mengapa negara-negara seringkali mengekspor produk serupa dan mengapa perusahaan internasional memainkan peran penting dalam perdagangan global. Kemudian ada teori ekonomi skala, yang dimana menunjukkan bahwa semakin besar skala produksi, biaya produksi per unit akan semakin rendah. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengekspor produknya ke pasar global untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perdagangan bebas dan juga hambatan perdagangan. Yang dimana perdagangan bebas adalah suatu sistem di mana negara-negara dapat saling bertukar barang dan juga jasa tanpa adanya hambatan, seperti tarif, kuota, atau regulasi yang membatasi.
Dalam sistem ini, setiap negara akan memproduksi barang yang paling efisien dan juga kemudian saling tukar menukar ya, pertukaran barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan harga dan juga meningkatkan pilihan konsumen. Namun, terdapat hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan seringkali menghambat aliran barang dan juga jasa antar negara. Hambatan ini bisa berupa tarif atau pajak impor, kuota, batasan jumlah barang yang boleh diimpor, dan juga hambatan non-tarif seperti persyaratan teknis, standar kesehatan, dan prosedur bea cukai yang rumit dan lain-lain. Mengapa hambatan perdagangan menjadi masalah? Hambatan perdagangan dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi, mengurangi pilihan konsumen, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hambatan perdagangan juga dapat memicu perang dagang yang merugikan semua pihak. Dengan demikian, perdagangan bebas memiliki banyak manfaat. Namun, hambatan perdagangan seringkali menghambat aliran barang dan juga jasa. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan juga kesejahteraan yang lebih baik, maka negara-negara perlu berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan perdagangan bebas. Baiklah, dengan demikian hasil pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.